welcome back to my channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 4-3. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh Teacher Ulan. Semoga dengan tayangan pada video ini akan membantu anak-anak teacher memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, di video ini kita akan membahas tema 1 tentang indahnya kebersamaan, di mana kita akan mempelajari subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pelajaran kita hari ini agar anak-anak teacher paham bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan. Apabila kita membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita juga akan membahas mengenai paragraf. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada suatu paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketika anak-anak teacher membaca suatu cerita, baik buku cerita, buku pelajaran, buku dongeng, ataupun majalah, pada bacaan tersebut terdapat suatu paragraf. Sekarang teacher tanya anak-anak teacher, apakah sudah tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Biasanya paragraf ini kita sebut juga dengan alinea. Nah, kita akan masuk membahas mengenai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Biasanya, gagasan pokok ini juga disebut dengan kalimat utama. Nah, apabila kita sudah tahu mengenai gagasan pokok, berarti kita masuk ke gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari suatu paragraf. Nah, bagaimanakah caranya agar kita menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Anak-anak teacher, kita harus memahami dan membaca isi cerita kita dengan cermat pada setiap paragrafnya. Mari kita perhatikan dan simak teks bacaan berikut ini mengenai pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini
selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, pada paragraf ini terdapat 6 kalimat yang menjadi gagasan pokoknya adalah: pada kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, apabila kita sudah menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf, berarti kalimat yang lainnya itu kita sebut sebagai gagasan pendukung. Anak-anak teacher harus ingat bahwa dalam satu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok dan kalimat yang lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Dan yang menjadi gagasan pendukung pada teks bacaan pawai budaya yaitu: pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang kita masuk ke contoh paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah terletak pada kalimat yang terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Mari kita dengarkan penjelasannya. Gagasan pokok terletak di akhir kalimat budaya Maluku sangat unik dan menarik. Berarti kalimat dari pertama sampai ke-6 itu merupakan gagasan pendukung. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Gagasan pokok mengatakan bahwa budaya Maluku sangat unik dan pada gagasan pendukung dijelaskan kenapa budaya Maluku dikatakan unik dan menarik. Dari contoh ini anak-anak teacher sudah paham ya bagaimana kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dari kedua contoh yang telah kita tentukan tadi, paragraf pokok dapat kita temukan pada awal paragraf, akhir paragraf, dan satu lagi itu ada tengah paragraf. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu gagasan pokok dapat kita sebut dengan gagasan utama atau ide pokok dan pokok pikiran.
Gagasan pokok terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Gagasan pendukung itu adalah gagasan penjelas atau menjelaskan gagasan pokok. Nah, bagaimana dengan video penjelasan teacher hari ini? Semoga anak-anak teacher sudah paham ya mengenai materi pelajaran kita. Teacher ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat soleh dan solehahnya teacher. Teacher akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.